Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Pada sore hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perencanaan program bimbingan dan konseling, tahap persiapan dan tahap perancangannya. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang yang mana terdiri dari Teh Linda Syari, lalu ada Teh Nisha Putri Sekarning Tias, dan saya Muhammad Dija selaku moderator, dan juga ada Teh Diti Rahmawati. Nah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita langsung ke pembahasan yang pertama. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya mengenai pengertian perencanaan program bimbingan dan konseling. Yang mana perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Nah, di sini menurut salah satu tokoh, Ubud Silalahi dalam Nurdin tahun 2019 mengemukakan bahwa perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur perdayagunaan manusia, informasi, finansial, metode, dan waktu untuk memaksimalisasi dan mengaktivitas pencapaian tujuan. Nah, perencanaan BK adalah langkah untuk merumuskan mengenai apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan. Perencanaan ini harus dilakukan secara matang, sistematis, hingga evaluasi programnya. Nah, perencanaan BK, penentuan serangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan lembaga pendidik pada siswa agar menyesuaikan diri dengan memuaskan diri dalam lingkungan di mana mereka hidup agar tercapai tujuannya yang diinginkan oleh konselor dan juga klien. Segitu yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian perencanaan program BK. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Tenisha. Tenisha, dipersilakan. Oke, terima kasih Arizal. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling di SMA disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik atau konseli dan kebutuhan sekolah. Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling terdapat 2 tahapan, yaitu pertama ada tahap persiapan atau preparing, dan yang kedua ada tahap perancangan designing. Yang pertama, tahap preparing terdiri dari pertama melakukan asesmen kebutuhan, yang kedua aktivitas mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah seperti mendapat dukungan dari kepala sekolah dan komite sekolah. Yang ketiga, menetapkan dasar perencanaan. Yang kedua ada tahap perancangan atau designing, terdiri atas pertama, penyusunan program tahunan. Ini merujuk pada POP-BK, ada 12, yang pertama rasional, kedua dasar hukum, 3 visi misi sekolah, 4 deskripsi kebutuhan, 5 tujuan, 6 komponen program, ke-7 bidang layanan, ke-8 rencana operasional atau action plan, yang ke-9 pengembangan tema atau topik, 10 evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut, 11 sarana dan prasarana, terakhir ke-12 anggaran biaya. Setelah program tahunan yang telah disusun, ini ditindaklanjuti dengan jadwal kegiatan layanan selama setahun. Dan yang ketiga, penyusunan program semesteran. Ini dirumuskan dalam bentuk matriks kegiatan berdasarkan komponen program dan terdistribusi dalam semester ganjil dan genap. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih Tenisha yang sudah menjelaskan materinya. Lalu disambung dengan materi yang selanjutnya oleh Teh Linda Syari. Dipersilakan, Teh. Baik, di sini saya akan melanjutkan tahap persiapan atau planning program BK. Tahap persiapan atau preparing terdiri atas kegiatan melakukan asesmen kebutuhan, mendapatkan dukungan pimpinan dan staf sekolah, kemudian menetapkan dasar perencanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu melakukan asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. Hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseli dijabarkan dalam bentuk narasi sebagai dasar empirik bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam merencanakan program bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas. Dalam pelaksanaan asesmen kebutuhan, langkah-langkah asesmennya itu yang pertama mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program bimbingan dan konseling. Langkah awal dalam asesmen kebutuhan adalah menentukan data yang akan diukur atau diungkap dengan kepentingan penyusunan program layanan bimbingan dan konseling. Data yang perlu diungkap antara lain adalah data tentang tugas-tugas perkembangan, permasalahan,
dan prestasi peserta didik atau konseli. Kemudian yang kedua, memilih instrumen pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan. Instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan dalam asesmen kebutuhan diantaranya adalah yang pertama, instrumen dengan pendekatan masalah seperti alat ungkap masalah umum atau AUMU, alat ungkap masalah belajar atau AUM PTSDL, dan daftar cek masalah atau DCM. Kemudian yang kedua, ada instrumen dengan pendekatan SKKPD, yaitu inventory tugas perkembangan atau ITP. Dan yang ketiga, instrumen dengan pendekatan tujuan bidang layanan, yakni pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dapat berupa angket, pedoman, observasi, pedoman wawancara, dan angket sosiometri. Instrumen-instrumen tersebut dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan kegiatan perencanaan program bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data hasil asesmen kebutuhan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dipilih. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan menginterpretasi hasil analisis data dilakukan sesuai dengan manual. Setiap instrumen pengumpul data yang telah standar memiliki manual. Bila instrumen yang digunakan adalah instrumen yang belum standar, maka pengolahan, analisis, dan interpretasi hasil analisis data menggunakan manual yang disusun sendiri. Terima kasih. Baik Talinda Sari, terima kasih sudah menjelaskan materinya, dan sekarang selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Deti. Teh Deti dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perancangan atau designing program BK. Program tahunan berdasarkan acuan dari POPBK Kemendikbud 2016 ada 12 unsur. Yang pertama ada rasional, berisi urgensi layanan BK, kondisi objektif sekolah kayak meliputi permasalahan, hambatan, kebutuhan, budaya sekolah, dan potensi keunggulan sekolah atau siswa. Kondisi objektif lingkungan masyarakat termasuk jika adanya dukungan maupun ancaman yang berpengaruh, dan harapan yang ingin dicapai dari program BK yang dirancang. Kedua, dasar hukum, baik dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, maupun yang bersifat lokal, seperti surat keputusan kepala sekolah atau pedoman dari penyelenggaraan sekolah, atau dari yayasan dewan pendidikan atau komite. Ketiga, ada visi dan misi, termasuk visi dan misi sekolah yang menjadi dasar dan mempengaruhi atau diterjemahkan ke dalam visi dan misi program BK. Keempat, deskripsi kebutuhan. Berdasarkan asumsi teoritik atau filosofi maupun hasil asesmen, kebutuhan dan deskripsi ini dituangkan dalam rumusan perilaku sesuai dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD dan kompetensi dasar atau ada atau dirancang. Yang kelima, tujuan program, baik yang berfungsi pengenalan atau memahami dan mengetahui perilaku atau standar kompetensi. Akomodasi upaya pelaksanaan interisasi dan integrasi pengenalan yang telah diadakan dan tindakan dan bagaimana mewujudkannya dalam keseharian siswa. Keenam, ada komponen program yang berisi layanan dasar berupa bimbingan klasikal, bimbingan kelompok atau lintas kelas maupun melalui media yang mendukung. Kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual, termasuk dalam kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler untuk menjawab minat tertentu dari peserta didik. Terus ada layanan responsif, terdapat kebutuhan jangka pendek peserta didik dan lebih bersifat spesifik terhadap peserta didik seperti konseling dan konsultasi individual. Dan yang terakhir, dukungan sistem, antara lain yang bersifat administratif maupun kegiatan tambahan dan pengembangan profesi bagi konselor atau guru BK. Ketujuh, ada bidang layanan. Bidang layanannya meliputi bidang karir, sosial, pribadi, maupun belajar. Kedelapan, rencana operasional yang dirincikan dalam tabel mendeskripsikan bidang layanan, tujuan layanan, kompeten layanan, strategi, kelas yang dilayani, materi dan metode yang digunakan, alat atau media yang mendukung, evaluasi yang dirancang, dan evaluasi jam belajar dari layanan yang diberikan. Kesembilan, ada pengembangan tema atau topik. Didasarkan pada SKKPD, masalah yang akan dibahas dalam bidang layanan
yang direncanakan menjadi dasar untuk menyusun rencana pelaksanaan RPL atau RPL dalam BK. Kemudian yang ke-10, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Evaluasinya adalah secara upaya, tindakan, atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan bimbingan dan konseling dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu dengan program bimbingan dan konseling yang telah ditetapkan. Kemudian pelaporan. Pelaporan di sini kegiatan menyusun dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam proses evaluasi maupun hasil dalam format laporan. Kemudian tindak lanjut. Tindak lanjut di sini adalah bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor atas permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi selama proses layanan. Kemudian yang ke-11 ada sarana dan prasarana bimbingan dan konseling. Di sini ada menjadi 4 bagian. Yang pertama, ruang bimbingan konseling, instrumen pengumpulan data, dan kelengkapan penunjang teknis dan dokumen program. Kemudian yang terakhir, ke-12, penyusunan anggaran. Dalam perencanaan bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling atau konselor perlu merencanakan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling selama 1 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih TDT yang sudah menjelaskan materinya. Dilanjutkan dengan kesimpulannya. Dipersilakan. Jadi, kesimpulan perencanaan BK adalah langkah penting untuk merumuskan mengenai apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan. Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling, terdapat 2 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan preparing dan kedua tahap perencanaan designing. Tahap persiapan preparing terdiri dari yang pertama, melakukan asesmen kebutuhan, kedua, aktivitas mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah, dan yang ketiga, menetapkan dasar perencanaan. Tahap perencanaan atau designing terdiri atas yang pertama, menyusun rencana kerja, kedua, menyusun program tahunan, dan yang ketiga, menyusun program semesteran. Pada tahap persiapan preparing terdiri atas kegiatan melakukan asesmen kebutuhan, mendapatkan dukungan pimpinan dan staf sekolah, menetapkan dasar perencanaan layanan bimbingan dan konseling, dan pada tahap perencanaan designing terdiri dari 2, yaitu kegiatan penyusunan program tahunan dan penyusunan program semesteran. Segitu yang dapat kami sampaikan atau presentasikan mengenai perencanaan program BK dari tahap persiapan sampai dengan tahap perancangannya. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon dimaafkan dalam kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.